should take it slow. Ini dia Purgatory dengan bukitnya yang menjulang tinggi-tinggi semua. Yes, tepat sekali. Kita bakal lihat apakah dengan tempat yang seluas ini 12 tim lagi-lagi bakalan ketemu di awal atau karena ini berhubungan juga sama flypadnya dan flypad kembali lagi. Nggak terlalu jauh dari yang sebelumnya ya. Masih di area antara Moth House dan Sky Lodge menuju ke area Marble Rocks di mana sekarang tim EVOS yang juga turun tadi di area Sky Lodge udah terlebih dahulu sehingga DG pun harus merapat berpindah lokasi ke arah Moth House. Tapi di situ ada dua member dari tim Aura betul juga. sekali. Wow, ini Aura bahkan sangat berbahaya ini banget. Aura. Benar. Hati-hati banget ya, karena di area Moto sendiri tadi ada Dranik yang di arah mencoba nge-secure pulau. ya. Ke arah pulau yang di tengah Moth House itu Dranik bakalan datang. Otomatis ini jadi kerugian ya sama tim Aura karena kepisah jauh dua orang yang di datarannya dan dua lagi di pulau. Dan tampaknya dari tim Dranik. Dari tim Dranik ternyata Maung harus disambut oleh tim Aura, bahkan Devil masih berada di atap di sini. Ada Vader yang masih mencoba untuk mencari resort. Ini dia dari tim Aura yang sudah berhasil mendapatkan satu knockdown dari Dranik ya. Iya, dimana walaupun tadi kita bilang 4 versus 2, tapi di sini posisi dari tim Aura itu turun terlebih dahulu sehingga dia dapetin resource terlebih dahulu. Bahkan ada satu orang dari tim Dranix yang ada di atap, dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nggak dapetin weapon untuk nembakin walaupun posisi dia ada di high ground. Sementara itu dari tim Aura Inet, dua orangnya lagi juga berada di area fields. Ya, dan first bisa kita lihat tadi dua member lainnya mencoba untuk menahan tim DG Esport yang terpisah dengan rekan timnya, dan kita kembali ke daerah Moth House kembali di sini. Jans masih mencoba untuk mencari ya, dan bisa kita lihat dua member dari tim Dranik ternyata mencoba untuk escape dari Moth House meninggalkan Devil yang berada di atap sendirian. Iya, karena Devil juga kalau turun dia darahnya kecicil, terus dia juga ketahuan posisinya, otomatis dia untuk nyusul lewat zipline jadi free shot juga ya untuk tim Aura. Iya, dia mau turun juga nggak punya senjata. Benar Misal sekali. kena tembak nggak bisa bales. Ini sangat disayangkan sih. Sebenarnya dari tim Dranix kayaknya nggak berniat untuk turun di area Moth House. Cuma tadi ketika rame banget semuanya turun di area sekitaran field, mereka emang udah terlalu terlambat untuk turun di area Moth House sendiri gitu. Ya, dan mungkin tadi Devil sendiri nggak sadar ya, mungkin apa namanya yang bawa jam masternya itu mungkin bukan dia, terus dia kayak nggak sadar gitu kan, sehingga dia nggak unfollow terus nggak cari posisi. Dia turun di atap, tapi saat ini dia hanya perlu untuk tahan terlebih dahulu aja. Biarin dua orang dari Aura ini pergi dulu aja. Karena dari kedua orang ini juga nggak bakalan ngambil semua ya resource amunisi mungkin udah habis, tapi mungkin masih ada weapon Senjata, tersisa lah ya. masih ada senjata ya. tersisa yang bakalan bisa digunakan sama Devil untuk nantinya. Aduh, Devil. Oke, semoga kamu masih bisa bertahan. Dan ini dia Delta dan Vader yang sudah berada di seberang Moth House ya. Sudah mencoba untuk nge-secure beberapa rumah yang ada di pesisir danau Moth House, dan Devil di sini masih mengamati pergerakan dari Aura. Enak banget dari atas lihat orang-orang yang sedang asik looting. Yes, udah ketahuan lokasinya dari ketika dia tahu kayak Aura cukup jauh, ini saatnya dia turun untuk dapetin ngamanin beberapa resource mungkin atau malah kabur terlebih dahulu. 50 darah langsung tersisa di badan Devil, dan di sini ternyata Devil langsung mencoba untuk menggunakan zipline escape dari Moth House. Oke, dan belum ada yang bertempur kembali ya di sini dari belum ada. Dranik masih selamat, dan ini dia di area query ternyata sudah ada Onyx yang berdekatan dengan tim Bigetron Magic. Ada Regar di sana yang berlari, dan ternyata dari tim Bigetron Magic cuma sendirian di sana Regar. Yes, dan bakalan coba disusul sama satu orang lainnya. Tampaknya dengan kau juga udah bakalan datang ya, hati-hati bisa di sini sudah mencoba melakukan open fire tadi menggunakan skarnya, meskipun belum ada damage yang cukup serius. Hati-hati Deadpool, mobilnya sudah mulai berasap, bakal mencari komen terlebih dahulu. Ikam sudah berhasil takedown dan bisa berhasil mendapatkan headshot dari Ikam. Di sini ada Pew bersiap dia dengan M1014. Keluar yang dipasangkan harus terpaksa hilang tadi karena di situ ada mobil, dan dari tim Bigetron hanya menyisakan Regar dengan darah sisa 11 saja. Bakal dimajuin Ergon.
langsung membuat komit untuk maju dan di situ Wiza mencoba melakukan healing terlebih dahulu. Deadly di sini cukup sekarat juga dari Deadly tapi nggak peduli ya karena dari tim Onyx masih utuh 4 member dan Masih utuh. tersisa 1 dari tim Bigetron Magic. Benar, ketika dia tahu tersisa dikejar. 1 bakalan dikejar di sini 4 versus 1 Rhaegar. Kalau di sini Rhaegar harus tumbang, Bigetron benar-benar langsung nightmare banget sih dari yang posisi pertama dia jadi nggak stabil. Oke, gocekan masih spray. mencoba dikeluarkan oleh Rhaegar tadi mencoba melakukan counter attack tapi sayang sekali ya. Deadpool dan View sudah berhasil di sini ada Jars yang berhasil mengembalikan Bigetron Magic ke lobby. Yap, terlalu tumbang awal kali ini dan tidak mendapatkan poin tampaknya sama sekali dari tim Bigetron Magic. Bener-bener jadi nightmare banget untuk mereka ketika tadi kita bilang mereka stabil banget di tengah-tengah. Selalu di dua match tersebut tuh nggak pernah terlalu pulang awal walaupun mereka nggak dapetin buya. Tapi kali ini dia pulang awal di posisi 12 otomatis benar-benar menggeser posisi mereka karena tim-tim yang lain ada di bawah mereka yaitu Raid, lalu ada Onyx juga bakalan bisa menyusul gitu pergerakan dari Bigetron. Apalagi ke sisi dari posisi 1 sampai 5 tadi nggak terlalu jauh Nggak ya. terlalu jauh, berdekatan banget. At least kayak ngamanin terlebih dahulu placement atau beberapa kill aja udah bisa nyusul. Yes, dan di lain sisi ternyata dari tim Raid juga sudah berhasil nge-take down 2 member dari tim Dranik di sana. Devil dan Delta berhasil dikirim ke lobby dan sepertinya hanya tersisa menyisakan satu satu ya. Dan ini dia Dranik Dauntless berhasil dikembalikan ke lobby oleh tim Raid. Yes, setelah selamat dari gempuran di area Mouth House, mereka harus ketemu tim lainnya. Mungkin ketika tadi dari Mouth House mereka berpindah ke area mungkin ke bawah ya, area fieldnya, Atau gitu kan, atau ke justru arah ke Crossroad ya? atau ke Crossroad yang kemungkinan ketemu sama tim Raid itu sendiri sampai akhirnya mereka benar-benar tertumbangkan. Yes, dan ini dia di area Camsha ternyata EVOS dipertemukan kembali dengan tim BSC. Wow, bakal keulang kejadian yang sama nih. Kejadian sama di tempat yang berbeda. Sekarang dari tim EVOS udah tahu pergerakan dari tim BSC bakal dari keluar terlebih dahulu kalah seorang Azhar dan kali ini satu orang harus terknok dari seorang hero, bahkan ada pertukaran. Satu tukar satu dari tim BSC berhadapan dengan EVOS. Abu masih bisa dibangkitkan kembali dan ternyata di sana dari tim BSC juga masih bisa membangkitkan membernya Inces. tadi yang harus tumbang. Benar Inces sekali. KW ya? Yep, udah berhasil. Cowok berarti dia. Karena KW. Iya. Princessnya KW. Ini Dan dia. kali ini pergerakan dari Abu benar-benar berani banget langsung masuk. Tapi tampaknya di sisi lain juga Virus berhasil mendapatkan case. Dan langsung masuk dari seorang Sam13. Mencoba untuk menumbang satu persatu. Tapi di sini udah satu orang harus terknockdown. Ditukar satu persatu. Langsung didatengin kali ini. Tapi tampaknya nggak bisa menahan kemudian dari seorang hero. Langsung terknockdown begitu saja. Sam13 bakalan coba ngabisin satu orang dari Azhar. Masih terknockdown kali ini. Bahkan tersisa Dan ya apa lagi ya? dari tim BS ya Yes. sepertinya menyisakan 2 member saja ya di sini. Bakal dicari keberadaannya. Bahkan di situ ada tertingnya masih mencoba untuk mengembalikan tadi. Tumbang 2 orang tapi sayang sekali BSC Kelebes harus kembali ke lobby dan posisi ke-10. Wah, itu tadi perangnya emang rusuh banget sih. Kayak ada glue wall, ada kontainer juga. Jadi benar-benar tempat berlindungnya tuh tricky banget, sempit banget. Pertempurannya benar-benar sempit ketika tadi udah pertukaran satu sama satu. Mau coba untuk diselamatkan di revive tapi di sisi lain tampaknya Psycho. Harus tumbang begitu aja dan hanya menyisakan HD sendirian dari tim 12 atau di tim Parao ya. Dan di area Brasilia ternyata ada 4 tim di sini. Ada BLS, DG Esport, ada tim nomor 6 dan ada tim Parao yang sangat berdekatan sekali. Itu dia dari tim Incarnation, tim nomor 6 yang berusaha escape dari arah sentral sepertinya. Langsung mencoba untuk mengamankan daerah Brasilia. Dan bisa kita lihat pergerakan dari tim DG Esport, mereka mencoba untuk menarik mundur terlebih dahulu, nggak mau terlalu terburu-buru. Dan dari tim BLS pun juga, dan mungkin mereka bakal bertemu dengan tim DG Esport. Bahkan di sana sudah ada Ice yang berada di rumah pink sendirian. Abed dan Mora berada sangat jauh sekali dengan Ice. Di sini ada Mans Devil sepertinya namanya DVL ya. Di lain sisi ada Adit yang berhasil mendapatkan Alban. Ice sudah mulai melihat di sini. Bakal di spray dan menggunakan MP40 masih selamat dia tapi hati-hati Ice dengan darah sisa 50% saja. Gocekan Emar bakal dikeluarkan oleh Ice tapi di sana ada Mora dan Abed yang langsung mencoba melakukan backup dari atas ya. Cukup baik sekali dari Ice masih bisa selamat dia meskipun
belum sepenuhnya, tapi setidaknya dia masih bisa mengulur waktu. Iya, sekarang benar-benar Mad Traffic dari tim BLS bakalan ketahuan berada di dalam satu kompon. Rumah Pink kali ini bakalan coba di-engage. Sedangkan dari tim DG bakalan coba ada yang nge-flank dan maju perlahan. Oke, dan itu dia masih ada spray down yang dilakukan dari Abed jauh tadi, tapi masih belum ada yang tumbang. Ini dia Abed dengan Scar Cupidnya ya, mencoba melakukan open scope. Ada itu bukan orang. Itu bukan orang, belum berhasil menumbangkan siapapun, Iya. tapi di sini benar-benar terkepung banget posisi dari BLS. Oke, ini dia Ice mencoba melakukan summon airdrop di posisi yang cukup apa ya, maksud gue genting banget. Benar sekali, tapi di sisi lain juga ada pertempuran dari tim Aura dan juga Raid yang benar-benar Raid dihempur habis-habisan, tersisa satu orang kali ini dari seorang Adit. Bakalan coba dikejar, darahnya udah tersisa sedikit banget. Masih coba dicari sama seorang Ical, diputerin, coba cari dari arah high groundnya. Di situ Adit udah berhasil dapatin healing terlebih dahulu, tapi di sini posisinya terlalu terbuka, bakalan coba di-shoot aja dari seorang Enak Ical banget. dan yes, Raid di end dia harus tereliminasi. Ya, dan akhirnya di sana Koje berhasil mendapatkan member terakhir dari tim Riot. Akhirnya di sini Aura berhasil menambah poin kill-nya. 5 poin kill sudah dikumpulkan oleh tim Aura, dan ini dia dari tim Incarnation yang sudah sangat berdekatan sekali dengan tim nomor 1. Apakah mereka bakal melakukan kontes di rumah kuning? Sudah ada satu global yang di pop up oleh tim Amor. Ternyata hanya misalkan 2 member saja di sini. Rizky dengan M1887 tadi mencoba melakukan tapping dari jauh, tapi masih belum ada damage yang cukup serius yang dihasilkan dari shotgun double barrel oleh Rizky. Dan oke, mohon maaf untuk sedikitnya ada trouble ya. Tapi kalau kita lihat tadi posisinya benar-benar kayak udah sedikit terjepit ya dari tim Amor yang tersisa 2 orang. Iya, itu benar banget. posisinya dia kekalahan jumlah walaupun posisi dia cukup menang ya. Karena dia berada di lantai 2, dua. benar. Terus dia juga nggak bisa kabur juga, udah ada global juga yang di pop out ya di samping kirinya. Jadi tapi kalau kita lihat tadi pergerakan dari tim Incarnation itu 4 orang ada di Iya, posisi bener yang sama, banget. semuanya Bahkan di situ. 3 orang udah kumpul tadi itu. Yes, 3 orang udah kumpul. Oke, dan ini dia, kita sudah kembali lagi ke dalam game Onyx Jars. Ternyata dari tim Onyx Olympus, mereka sudah mengamankan daerah Seven House. Yes, sudah diamankan. Di mana posisi dari DG Sport dan juga BLS masih di posisi yang sama. Ini lama-lama Ice temenan sama tim BLS nih kayaknya. 5 versus ini ya. Iya, 5 versus 2 jadinya. 5 versus 2 dan kali ini Gua tadi sempat lihat ada M79 juga yang digunakan oleh salah satu member tim DG ya. wow, ini berbahaya sih kalau misalnya nanti dikeluarin di dalam satu rumah. Ya, tapi di sini Abed justru malah pemain jauhnya yang menggunakan M79. Benar sekali, cukup jauh sekali untuk coba ngelok ke dalam rumah Pink ya. Dan seorang dari Mans Devil bakalan coba memutar flanking karena kalau misalnya dia di situ terus dia nggak tahu posisinya dari DG Esport itu di mana aja. Ya, benar banget, dan bisa kita lihat dari belakang tim BLS ada sisa member dari tim Parao yang bergerak menggunakan mobil di sana. Yes, udah terdengar juga suara dari kalengnya ya. Tapi di sini dari BLS harus hati-hati juga karena dia nggak tahu kalau misalnya itu cuma 1 orang atau siapa tahu itu rame banget gitu kan. Karena kan emang dari posisi mereka nggak bisa ngelihat siapa pergerakan siapa gitu kan yang menggunakan kaleng. Dan ternyata justru malah dari tim Parao berhasil escape dari Brasilia lebih dahulu ya. Yes, benar sekali. Dan kali ini masih sama-sama diam diri tapi udah ada spray yang dilakukan oleh Mora ke arah Mans Devil. Ya, dengan senjata SM8 di sini Mora mencoba untuk melakukan spray down tipis-tipis, tapi belum ada damage yang cukup serius yang diberikan oleh Mora, sehingga dari tim BLS sendiri belum ada yang tumbang di sini. Ice berhasil escape. Abed berhasil mendapatkan 1, tapi sayang sekali Abed di sini berhasil di take down, masih bisa di revive seharusnya. Di situ ada Mora yang mencoba untuk melakukan revive terlebih dahulu, dan di sana ternyata Clizy berhasil dieliminasi. Man sepertinya juga agak kebingungan. Abed di situ langsung di treatment gun begitu aja, nggak dikasih lama lagi. Tapi hati-hati juga karena di belakang mereka ada tim Incarnation ya sepertinya. Yes, Mr. Runner nggak bisa runner lagi kayaknya ya karena dia terjepit benar-benar nggak bisa menyelamatkan diri. Sementara itu, dan untuk ketiga tim, zona sudah mulai menyusut. Kalian harus masuk ke dalam zona. Bahkan di sini ternyata dari tim Incarnation mencoba untuk mendekati tim nomor 10. Bahkan sudah ada damage yang diterima oleh Chanjon YT tadi. Masih selamat dia, dan di sini Sainz mencoba untuk masuk ke save yang terlebih dahulu perlahan. Ada Abed di situ dengan M79 disiapkan.
Sainz berhasil take down, langsung di secure. Begitu aja poin kill yang didapatkan oleh Abed. Nggak mau sampai kehilangan 1 poin kill. Dan di sini tersisa 2. Tapi Edo sudah berhasil tumbang. Tersisa Jambul pun berhasil take down dan menyisakan Sanjong sendiri dari Tersisa tim Incarnation. Chen yang bakalan benar-benar berlari, coba ngamanin zona terlebih dahulu, tapi ada gempuran dari berbagai arah. Walaupun masih ada skill Alok yang benar-benar nyelamatin dia ketika dia lari ya, kabur. Tapi hati-hati untuk Chanjon sendiri karena di depan kalian sudah ada tim Onyx yang menunggu ya di sini. Deadly sudah bersiap, bahkan sepertinya Deadly sudah mendengar suara step dari Chanjon sendiri ya. Udah ketahuan posisinya di mana tim DG Esport juga melawan tim EVOS yang ada di area high ground. Kali ini bakalan tertumbangkan. Tersisa 1 aja dari tim DG Esport. Yes, tersisa Ice sepertinya dari tim DG Esport dan ini dia EVOS yang berada di high ground perbatasan Brasilia dan Kota Field. Enak banget posisi mereka. Mereka tinggal menembaki orang-orang yang mencoba untuk berlari masuk ke dalam zona. Bahkan di bawah mereka itu tempatnya sangat open field banget ya. Jadi enak banget Benar untuk tim banget, EVOS dan sendiri. kali ini dari tim DG bakalan susah untuk berlari ya dari seorang Ice yang sendirian. Karena di samping kiri mereka, samping kirinya sendiri juga udah ada tim lain. Otomatis ketika berlari dia bisa terlock sama tim EVOS ataupun tim yang berada di sebelahnya sendiri ya. Yes, semoga Ice dengan tenang bisa berpikir bagaimana cara menyelamatkan placement timnya. Dan dari tim EVOS sudah berdekatan sekali dengan tim Parao yang tersisa di sana. Yes. Sam 13 sudah mencoba untuk rotasi menggunakan mobil juga. Oh, hati-hati. ada pop up wall. Dan di sisi lain dari Ical harus langsung terkena down. Ya, dan ini dia ada Mr. 05 dengan M79 masih belum bisa. Karena hanya ada satu jendela kecil ya. Jendela untuk- kecil nggak tepat sasaran untuk Yes. masuk ke dalam rumah kayunya tersendiri ya. Sampai akhirnya satu orang dari tim Parao masih bisa menyelamatkan diri, tapi di sini zonanya mulai menyempit. Dia bakalan ngakuin apa lagi, bakalan susah kecuali dia punya global untuk kabur. Yes. Tapi bakalan coba kabur di sini dari Mr. O5 langsung mudahnya ya. ditumbangkan saja. Dan di sini ternyata Deadly sudah berhasil mendapatkan import Rizang. Di score ternyata Ical berhasil mencuri poin kill yang didapatkan oleh tim Onyx. Dan di situ ada Jar juga yang harus terkenal down. Di Sport di lain sisi harus tumbang dan posisi keempat masih tersisa dengan 9 pemain yang masih hidup di sini. Glue wall yang dibangun oleh tim Onyx sudah mulai hilang dan dari arah kiri mereka ada tim Aura juga di sini. Koje Jans dengan senjata M60 tidak melihat tim Onyx ya, karena tim Onyx masih ada perlindungan patah. Masih ada Tadi perlindungan. EVOS di lain sisi harus tumbang, tersisa 2 tim di sini. 3 lawan 4. 3 lawan Ical, 4. yes. Dan dari tim Onyx mereka kumpul jadi satu, bahkan sudah berhasil di takedown 1 orang. 1 glue wall sudah mulai di pop up, tapi Gans di sini dengan senjata XM8-nya mencoba menghancurkan glue wall yang dibangun oleh tim Onyx. Dari atas sana juga masih ada Koje yang enak banget ngelihat posisi dari tim Onyx yang sudah dikepung di sini. Bakal dihujani grenade Koje dari jauh dan Dan Onyx Olympus harus tereliminasi Yes. sehingga tim